Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Oke, di sini saya akan mengenai di bab 6. Oke, jadi di bab 6 kali ini kita akan membahas tentang Linux installation. Nah, di bab ini itu ada materi yang harus kita bahas. Itu ada 3 ya. Oke, yang pertama itu download dan install VirtualBox. Yang kedua ada install Debian, dan yang ketiga ada install Ubuntu. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mendownload dan menginstal Ubuntu dan Debian, kita harus memahami dulu ya teman-teman, kita kan menggunakan VirtualBox ya. Setelah itu kita menggunakan VMware. Nah, kali ini kita kembali lagi menggunakan VirtualBox. Apa sih VirtualBox itu sebenarnya? Jadi teman-teman harus memahami dulu nih apa VirtualBox. Jadi VirtualBox merupakan platform virtual machine, yaitu virtual machine berarti mesin yang tidak nyata. Jadi selain VirtualBox juga ada hypervisor yang lainnya seperti VM Station yang sebelumnya telah kita gunakan ya, dan atau tidak berbayar itu hanya VirtualBox. Jadi selain VirtualBox itu kita harus berlangganan atau berbayar. Setelah itu kita juga harus memahami mengenai VM yang akan kita sering mengucapkan. Apa sih VM atau virtual machine? Virtual machine merupakan software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Jadi ini saya mempunyai laptop ini teman-teman. Nah, di dalam laptop saya ingin membuat laptop lagi, tetapi itu berbasis virtual atau tidak nyata. Nah, VM ini juga digunakan sebagai media pembelajaran sebelum terjun ke praktek yang nyata. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan latihan atau percobaan dalam misalnya tadi install Ubuntu dan lain-lain, itu teman-teman bisa melakukan di virtual machine. Selain itu kita juga akan belajar mengenai virtual ORG atau yang bisa kita sebut yaitu VirtualBox. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu download dan install VirtualBox. Teman-teman, kita langsung saja cari di aplikasi pencarian. Saya menggunakan Microsoft Edge. Kita ketik download VirtualBox. Kita klik. Nah, ini merupakan tampilan awal dari VirtualBox yang 7 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mendownloadnya sesuai dengan host OS kalian. Nah, jika kalian Mac OS atau Linux, kalian bisa memilih dengan sesuai dengan host OS kalian. Karena host OS saya Windows, jadi saya klik yang Windows. Kita klik. Nah, di sini tuh sudah otomatis terdownload. Nah, karena saya sudah pernah mendownload, jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya lagi. Nah, jika teman-teman ingin mendownload yang VirtualBox yang versi 6, kalian bisa ketik saja download VirtualBox Nah, ini adalah tampilan awal dari VirtualBox yang versi 6. Nah, itu caranya sama seperti kita mendownload VirtualBox yang versi 7. Nah, itu bisa disesuaikan dengan host OS kalian ya. Misalnya sini saya contohkan, saya akan menggunakan Windows, jadi kita klik saja. Nah, di sini juga sudah otomatis terdownload. Jadi saya sudah pernah mendownload, jadi saya tidak usah mendownloadnya lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan ada 2 install, yaitu Debian dan install Ubuntu.
saya akan membahas mengenai instalan ini ya, dua, karena memiliki konfigurasi yang berbeda. Jadi teman-teman bisa tahu perbedaan antara install Debian dan install yang Ubuntu. Nah, ini merupakan tampilan dari Debian server ya teman-teman. Jadi kita itu sudah tahu bahwa Debian server atau Debian ini merupakan OS dari Linux ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba praktek ketika kita akan menginstal Debian server. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama untuk kita menginstal Debian, kita harus mendownload atau menginstal ISO-nya. Oke, kita langsung saja aplikasi pencarian. Saya menggunakan Google ya. Kita langsung ketik saja download Debian server. Enter. Nah, kita pilih yang downloading Debian yang HTTP atau FTP. Oke, kita langsung saja ketik. Ini merupakan tampilan awalnya. Oke, kita bisa langsung scroll ke bawah. Nah, kita itu pilih yang DFD atau yang full clone. Oke, kita pilih yang AMD 64. Kita bisa scroll ke bawah. Oke, di sini kita bisa klik saja yang Debian ISO. Oke, kita klik. Nah, di sini tuh sudah otomatis terdownload ya teman-teman. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke teman-teman, kita langsung saja install Debian servernya. Oke, yang kemarin kan kita sudah membuat yang Ubuntu server dan Ubuntu clone. Oke, kita langsung saja kita klik yang new. Nah, di sini opsional untuk name-nya. Saya mau Debian server. Nah, untuk tipe dan versinya itu sudah menyesuaikan sendiri ya teman-teman. Nah, di sini misalkan saya ketik yang Ubuntu, nanti tipe dan versinya itu akan menyesuaikan sendiri. Oke, di sini tipe dan versinya itu sudah benar. Tipenya itu Linux dan versinya Debian 64 bit. Kita langsung saja next. Nah, untuk memory size-nya itu terserah ya teman-teman. Karena saya mau yang 5600. Oke, kita bisa langsung next. Dan di sini create a virtual hard disk now, itu kita bisa yang ini ya. Kita bisa klik yang create. Nah, di sini kita langsung next saja. Kita pilih yang dynamical allocated. Oke, kita langsung next. Nah, di sini kita create aja. Nah, karena kita belum memasukkan ISO-nya, jadi kita bisa klik yang setting. Kita pilih yang storage dan kita klik yang empty. Dan di sini bisa ketik yang bundar biru ini ya. Nah, di sini itu sudah ada yang kemarin Ubuntu ISO-nya. Nah, kita bisa klik yang choose atau create virtual optimal hard disk. Nah, di sini kita bisa klik yang end. Dan di sini kita bisa klik yang Debian yang tadi kita sudah install ya, ISO-nya. Oke, kita klik open. Nah, di sini kita bisa choose. Nah, di sini itu sudah terisi ya Debian ISO. Oke, kita bisa langsung oke saja. Di situ kita langsung start. Teman-teman, di sini saya mau pakai yang graphical install. Nah, untuk bahasa itu saya mau yang bahasa Indonesia ya, untuk mempermudah ya. Kita bisa klik continue. Dan di sini kita lanjutkan. Nah, untuk pengaturan keyboard itu bisa Inggris Amerika saja ya teman-teman. Kita bisa klik lanjut. Nah, untuk nama hostname-nya itu opsional. Misalnya saya mau ketik yang Siva server.
Oke, kita bisa lanjut. Misalnya nama domainnya, misalnya saya mau Siva. Oke, kita bisa lanjut. Nah, untuk kata sandi rootnya itu opsional. Dan nanti itu akan ada kata sandi untuk login. Oke, di sini misalnya saya mau 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang bawah itu juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bisa lanjut. Nah, untuk nama lengkapnya itu saya mau Siva Jena. Oke, kita bisa lanjut. Nah, untuk nama pengguna ini saya mau Siva saja. Kita lanjut. Nah, di sini tuh kata sandi untuk kita login. Oke, kita bisa samakan. Oke, saya mau samakan saja untuk kata sandi login itu sama dengan kata sandi root. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah juga sama. Oke, kita bisa lanjut. Nah, di sini karena saya berada di Jawa Tengah, saya pilih yang WIB saja. Kita klik lanjut. Nah, jadi teman-teman di sini adalah tampilan partisi harddisknya ya teman-teman. Bisa pilih sendiri untuk partisi harddisknya itu mau dibagi berapa, karena di sini saya akan mencontohkan atau saya pemula, jadi saya akan menggunakan yang seluruh harddisk. Jadi misalnya tadi saya menggunakan 5600 MB, maka semuanya itu akan digunakan. Di sini saya mau pilih yang gunakan seluruh harddisk. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lanjut saja. Nah, di sini tuh kita pilih yang semua berkas di satu partisi. Nah, ini tuh disarankan untuk pemula ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini sudah tampilan seluruh partisi dan tulis perubahan-perubahan ke harddisk. Oke, kita bisa lanjut. Dan di sini ada pemberitahuan jika Anda melanjutkan, perubahan yang tertulis di bawah ini akan tertulis ke harddisk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Oke, di sini saya mau pilih yang iya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini cukup lama, jadi kita tunggu sampai selesai. Nah, yang tadi itu sudah selesai. Dan di sini itu memindai media instalasi. Oke, di sini kita pilih yang tidak untuk mempercepat instalasinya. Kita lanjut. Nah, di sini ada gunakan suatu jaringan cermin atau mirror. Kita pilih tidak saja. Kita lanjut. Nah, di sini ada partisi dalam survei penggunaan paket Debian. Itu kita pilih yang tidak, kita lanjut. Nah, di sini kita tunggu juga sampai selesai. Jadi ini merupakan tampilan dari pemberitahuan apa sih yang diperlukan ketika kita ingin menginstal, dan di sini kita pilih yang Debian Desktop Environment. Nah, untuk yang GNOME itu kita klik, terus ini sudah hilang ya. Jadi kita pilihnya yang Debian Desktop Environment, dan yang kedua itu perkakas sistem standar. Oke, kita bisa lanjut. Nah, untuk pasang bootloadernya itu kita bisa yang iya aja ya, kita bisa lanjut. Nah, untuk pasang bootloader itu saya mau pilih yang ini yang bawah ya, yang Fbox harddisk. Oke, kita bisa lanjut. Nah, untuk pemasangan boot ini itu penting karena untuk booting nanti ya. Nah, di sini kita tunggu sampai instalasinya selesai. Dan di sini tuh instalasinya sudah selesai, jadi kita bisa lanjut. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Debian ya.
Nah, di sini tadi kita desktop environment itu di sini kayak gini. Jadi ini tampilannya. Lagi kita bisa lanjut, kita klik. Dan untuk kata sandi itu kita pakai yang tadi kita sudah isi. Oke, kita bisa ketik sandinya 1, 2, 3, 4 ini. Oke, kita bisa enter. Nah, untuk yang bahasa kita bisa lanjutkan. Dan untuk ini itu kita pakai yang Inggris AS. Kita lanjut. Dan di sini kita skip saja. Lanjut. Oke, di sini kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, di sini itu semua sudah berhasil untuk memakai Debian Linux. Nah, jadi teman-teman, ini tampilannya itu sama dengan laptop kita. Dan di sini kita ibaratkan desktop kita. Nah, jadi teman-teman, kita sudah mendownload dan install VirtualBox. Dan di sini juga kita sudah menginstal Debian. Oke, kita selanjutnya kita akan menginstal Ubuntu. Jadi teman-teman, untuk Ubuntu server dan Ubuntu server clone itu kalian bisa hapus saja. Nah, karena kita kan akan belajar mengenai Debian server, itu kita menggunakan yang Debian saja. Nah, untuk itu Ubuntu server dan Ubuntu server clone-nya kalian bisa di remove terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita bisa ketik saja Linux ya. Di sini ada tulisan this release of Ubuntu are available. Nah, di sini tuh ini ada versi Ubuntu yang terbaru ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik saja yang ini. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan yang server. Itu kita berarti memilihnya server install image. Di sini kita klik yang 64 bit ya. Kita bisa klik saja. Dan di sini tuh sudah otomatis terdownload ya, teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah pernah mendownloadnya, itu saya tidak usah lanjut ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja klik new. Nah, untuk name-nya itu opsional, mau apa. Saya mau Ubuntu. Nah, untuk tipe dan versinya itu sudah menyesuaikan ya. Oke, kita langsung saja next. Dan di sini itu memory size-nya itu misalnya saya mau sudah cukup, kita pilih next. Dan di sini untuk klik virtual hard disk now itu kita bisa klik saja. Dan ini juga next. Ini dynamical solid. Kita bisa next. Dan untuk itu kita klik. Nah, di sini kita masukkan ISO-nya terlebih dahulu. Kita setting. Kita pilih storage empty. Di sini kita bisa klik yang ini. Nah, terus kita masukkan yang ISO Ubuntu ya, teman-teman. Nih. Nah, ini sudah. Kita bisa klik saja. Oke. Kita langsung start. Nah, jadi di Ubuntu server ini itu kita tidak dapat menggunakan mouse atau kursor. Ini kita menggunakan keyboard, itu row kanan kiri atas bawah ya. Nah, untuk instalasi ini itu sama dengan Ubuntu server yang kemarin kita install ya. Nah, untuk bahasanya itu kita bisa menggunakan yang Inggris saja, kita bisa enter. Terus yang installer update available itu kita klik yang continue with hot updating, kita bisa enter. Dan di sini keyboardnya kita menggunakan yang Inggris saja, atau kita bisa down. Nah, di sini kita menggunakan yang Ubuntu server. Oke, kita bisa down. Di sini kita bisa down lagi.
Nah, untuk block address-nya itu kita bisa skip terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa down. Oke, kita down lagi. Kita pilih yang continue. Nah, untuk yang ini kita bisa arahkan yang ke down saja ya. Kita down. Dan di sini kita down. Kita pilih yang continue. Nah, untuk username-nya itu opsional, mau terserah kalian ya. Ini saya mau ketik Siva. Untuk your server name-nya itu saya mau Siva. Untuk passwordnya itu yang atas sama yang bawah itu kita samakan. Saya mau yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang bawah itu juga sama. Oke, kita bisa down saja. Dan di sini kita pilih yang continue. Nah, untuk yang install OpenSS server itu kita bisa klik enter, terus kita arahin ke down. Nah, di sini kita bisa skip saja, kita pilih yang down. Nah, oke, di sini kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, untuk yang ingin melihat gimana sih isi-isi instalasinya itu kita bisa klik yang view full block. Nah, di sini tuh ada banyak ya teman-teman. Oke, untuk kita mengembalikan seperti semula, kita bisa klik yang close. Nah, di sini sudah. Di sini itu sudah instalasinya sudah selesai. Jadi kita langsung bisa ini report ya. Oke teman-teman, kita coba login terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita login. Dan di sini kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil ya. Nah, jadi segitu saja video dari saya mengenai bab 6 ya teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.